Selamat pagi semua. Saya masih belum mendengar nih teman-teman nih. Pagi Pak Angga. Pagi Pak Angga. Oke, Pagi Pak. oke, oke terdengar ya. Pagi Pak. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, sama seperti bulan sebelumnya ya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk mengisi kelas advance ya, Pikachu Advance. Mungkin akan sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya, materinya juga nggak terlalu banyak berubah. Dan teman-teman di sini mungkin sudah melakukan atau sudah melaksanakan training di basic sebelumnya. Jadi harusnya sih pemahamannya sudah lebih baik lah ya daripada di kelas basic ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya memulai untuk kelas advance pada Pikachu training. Oke, sebelumnya perkenalkan mungkin ada yang PC baru ataupun teman-teman baru, saya Angga. Saya membawahi Departemen QC dan Proses ya. Kalau misalkan di tahun lalu tim saya ada Aviano sama Bu Nova itu juga membawakan yang basic. Jadi saya akan mempresentasikan pada pagi hari ini beberapa hal terkait produk-produk knowledge ataupun produk outcome yang akan dibawakan khususnya di dekoratif water base maupun solvent base. Oke, langsung saja saya mulai ya. Jadi untuk pada pagi hari ini saya akan membawakan terlebih dahulu terkait dengan materi water base interior paint. Jadi Bapak Ibu semua atau teman-teman semua, saya tidak akan terlalu menjelaskan detail pada bagian tertentu karena memang ini adalah pengulangan dari materi yang sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kalau memang Bapak atau Ibu bingung nanti boleh ditanyakan, tapi kalau memang misalkan perlu nanti Bapak Ibu bisa capture aja dari screen Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan butuh data seperti technical ataupun pengertian dari produknya sendiri, spesifikasi Bapak Ibu bisa capture langsung aja dari screen-nya. Karena saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, kan memang slide-nya cukup panjang supaya mempersingkat waktu nantinya kayak gitu. Oke, baik pada pagi hari ini kategori produk interior Pasifik ya, seperti yang sudah dijabarkan di screen ya, ada beberapa produk Pasifik sesuai dengan tahapannya, mulai dari dempul, Pacific Alkali Wall Sealer, lalu juga ada cat akhir yang berupa cat interior Pacific Paint. Kemudian pada pagi hari ini khususnya saya akan membawakan untuk cat interior Metrolet Color Bright dan juga Vinatec ya untuk interior paint yang kita akan bahas. Oke. Nextnya adalah persiapan permukaan ya, seperti ini umum lah pada persiapan permukaan itu sudah umum, di mana persiapan permukaan itu pastikan kelembapannya harus selalu di bawah 16%. Lalu ketika ada bagian-bagian yang kotor dari minyak ya memang harus dibersihkan, itu memang sudah jadi syarat mutlak untuk melakukan atau pre-aplikasi ya supaya hasilnya juga sangat maksimal nantinya kayak gitu. Oke. Berikutnya ini adalah sistem pengecatan dinding interior ya yang ada di umum ya. Jadi memang ada dempul ya untuk meratakan permukaan ya. Jadi untuk retak-retak rambut juga bisa dipakai. Lalu untuk Pacific Alkali Wall Sealer ini untuk primer kita. Lalu yang kemudian adalah aplikasikan minimal 2 lapis untuk top coat-nya gitu. Nah, ini untuk Pacific Alkali Wall Sealer ya, Bapak Ibu bisa melihat di screen. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di Pikachu Advance minggu lalu. Jadi Bapak Ibu juga bisa baca sendiri ya keunggulan ataupun secara properties dari Pacific Alkali Wall Sealer ini ya, di mana seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, Pacific Alkali Wall Sealer ini adalah dipakai secara 2-in-1, yaitu bisa dipakai secara interior maupun eksterior kayak gitu. Kemudian spesifikasi dari Alkali Wall Sealer ini seperti berikut ya. Jika Bapak Ibu bingung nanti bisa download TDS-nya.
di websitenya dari Pacific Pen maupun bisa ditanyakan langsung ke sales head-nya seperti itu. Nanti bisa dikasih, kita akan provide ke head-nya kalau memang misalkan kesulitan untuk mendapatkan TDS-nya. Jadi spesifikasinya itu resinnya adalah jenisnya styrene akrilik ya Bapak Ibu ya. Jadi memang banyak untuk tipe-tipe jenis, tapi untuk bindernya sendiri khusus untuk primer ini kita pakai styrene akrilik. Lalu kita cuma ada satu warna ya, satu warna itu white. Untuk daya sebarnya bisa dilihat 10-12 meter persegi untuk 1 liternya untuk per lapis. Lalu interval coatingnya itu untuk kering sentuhnya itu 30 menit. Ya, lalu untuk kering kerasnya 2 jam dan intervalnya 1 jam. Tersedia 2 kemasan, galon dan pel ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini adalah kompetitor dari Alkali Wall Sealer sendiri, ada Decor Alkali Resisting Primer, lalu juga ada Avian Lane Coat Primer, lalu juga ada Nippon Wall Sealer. Jadi secara benchmarking atau produk positioning, produk kita Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1 ini bisa menggantikan produk-produk dari kompetitor berikut. Gitu. Tentunya dengan keunggulan dan karakteristik yang sudah dijelaskan tadi di awal kayak gitu. Oke, next saya akan masuk ke produk interior ya, itu Metrolite Brilliance Bright and Clean. Jadi Metrolite Brilliance Bright and Clean ini salah satu produk baru ya, yang memang sudah jalan hampir 3 tahunan ya kita rilis untuk produk Bright and Clean ini. Kemudian Metrolite Brilliance Color Bright ini adalah cat dinding interior yang dengan hasil akhirnya itu adalah matte ya. Nah, kebetulan untuk Color Bright ini diformulasikan dengan teknologi Dura-Bright, artinya dengan teknologi Dura-Bright itu memberikan hasil akhir warnanya tetap bright, atau warnanya bisa tahan lama kayak gitu. Nah, untuk selling point-nya sendiri itu lalu Dura-Bright memberikan perlindungan agar warna selalu tetap cerah dan lama. Kemudian ada fitur lain seperti mudah diaplikasikan, anti jamur, lalu juga sudah bersertifikasi Green Apple. Nah, ini untuk spesifikasi Metrolite Color Bright-nya sendiri. Untuk jenis resin yang dipakai adalah acrylic emulsion ya, itu memang pure acrylic. Kemudian hasil akhirnya adalah matte, dan untuk colornya, untuk warnanya ada 3 warna ready pack, 1001 warna tinting. Kemudian untuk waktu keringnya itu 30 menit dan interval pengecatannya 2 jam. Ya, untuk metode aplikasi bisa pakai roll quast spray dan pengenceran 5-10% air bersih. Oke, kemudian ini sekilas info aja, jadi teman-teman di toko maupun di lapangan juga udah tahu ya, tersedia 40 warna tinting pada kartu warna Metrolite Brilliance Series dan warna di Van Dijk itu ribuan ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam Van Dijk maupun katalog kartu warna kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah produk positioningnya dari Metrolite Color Bright. Jadi memang untuk Metrolite Color Bright ini sudah dibandingkan dengan beberapa produk kompetitor seperti Dulux Pentalite maupun Avian dari Lancôte Super Silk ya. Jadi dari beberapa positioning dan beberapa tes kita sudah berkoordinasi dengan R&D ya. Jadi sudah diaplikasikan dan memang produk kita itu bisa menggantikan dari produk-produk dari kompetitor yang memang ada, misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan sebelumnya customer memakai produk tersebut, kita bisa menggantikan dengan produk kita yaitu Metrolite Color Bright seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk harga sendiri juga kita hitungannya cukup ekonomis ya dibandingin dengan 2 kompetitor pesaing kita. Untuk daya sebar maupun dengan pilihan warnanya juga kompetitif, juga setara dengan kompetitor lain ya. Jadi Bapak Ibu bisa screen dan bisa lihat di sini. Oke. Nah, kemudian sedikit saya akan jelaskan mengenai teknis, di mana selain daripada kita melakukan breakdown terhadap positioning spesifikasi teknis tadi, saya akan sedikit tampilkan hasil aplikasi
dari Metrolite Color Black dibandingkan dengan dua kompetitor tadi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini ada application properties, namanya adalah spattering. Nah, spattering itu apa sih? Spattering itu adalah tingkat percikan ketika cat itu di aplikasi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalkan semakin banyak spatteringnya, berarti catnya itu akan semakin boros karena spattering itu akan tumpah, artinya akan mercik ke bawah, artinya cat yang menempel itu terlalu cepat habis karena kalau misalkan spattering yang terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih hasil spattering dari Metrolite Brilliance Color Black ini dibandingkan dengan kompetitor. Jadi memang kita sudah ujikan di lab, kita bandingkan dengan pengenceran yang sesuai, spattering kita lumayan bagus dan sangat bagus intinya dibandingin dengan dua produk kompetitor kayak gitu. Ya, udah jelas ya untuk spattering ya. Oke, kemudian ada smoothness. Bapak Ibu juga bisa dilihat di sini smoothness-nya. Jadi kalau misalkan tadi spatter kita aplikasikan, kita lihat spattering atau percikannya, kita lihat juga smoothness-nya. Jadi dari hasil smoothness itu bisa ketahuan mana sih yang mengeluarkan seperti orange peel, mana sih yang permukaannya seperti agak seperti roughness atau kasar. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kalau dibandingkan dengan Avian Super Shift dan Dulux Pentalite, produk color black kita lumayan smooth ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat di gambar. Di sini ada dua warna sih sebenarnya sih. Dua warna itu adalah grey dan biru kita tinting. Jadi bisa diketahuan sebelah kiri ini adalah Avian Lane Coat Super Silk, lalu di sebelah paling kiri dari saya ini adalah Dulux Pentalite. Jadi secara overall sebenarnya untuk smoothness aplikasi kita itu sudah sangat unggul ya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, selain daripada smoothness pada aplikasi tadi, kita coba lihat hiding-nya, hiding power atau opacity-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mau tahu nih, klaim kita kan adalah daya tutupnya bagus. Nah, kita coba bandingkan nih dengan apa produk kompetitor nih, gimana sih untuk opacity-nya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat nih, untuk opacity sebenarnya kita sudah sangat bagus juga dibandingkan dengan kompetitor. Jadi memang produk kita tinting dengan formulasi yang sama di 3 kompetitor itu dan kita aplikasiin. Dan hasil dari opacity-nya sudah menutup ya dengan 2 coat atau 2 lapis saja kayak gitu. Nah, oke. Jadi dari hasil tes aplikasi tadi, Bapak Ibu harusnya bisa apa ya? Bisa confident lah untuk berjualan. Lalu kemudian untuk performa produk cat interior Pacific sendiri sudah ada bintangnya di sini ya. Jadi semacam kita ada fitur anti noda, ada mudah dibersihkan, daya tutup, daya rekat, warna tahan lama, anti jamur, anti alkali, low VOC. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk Dora Break ini pastinya memiliki fitur yang warna tahan lama yang sangat baik. Kemudian yang saya jelaskan tadi, daya tutup setelah diuji itu juga sangat baik gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selebihnya itu juga seperti fitur-fitur lain seperti anti noda, lalu juga anti alkali, low VOC itu juga sudah baik gitu Bapak Ibu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan lanjut ke produk berikutnya adalah produk Vinatex. Nah, kebetulan produk Vinatex saat ini adalah produk kita ya. Nah, produk Vinatex sendiri adalah cat dinding interior yang diformulasikan untuk hasil pengecatan yang optimal dengan harga ekonomis. Ya. Sebelumnya juga ataupun di basic sebelumnya itu cat Vinatex ini memang cat yang ekonomis, tapi tentunya punya karakteristik sendiri atau punya selling point sendiri. Yang pertama tidak mudah mengapur, ya. Lalu warna lebih cerah, anti jamur dan alkali. Nah, kemudian mudah dibersihkan, low VOC dan dapat ditinting juga untuk fitur lainnya seperti itu. Oke, nah ini untuk spesifikasi dari Vinatex itu sendiri ya. Nah, ini resin yang dipakai adalah acrylic emulsion ya. Untuk tampilan akhirnya matte.
Kemudian untuk pengencerannya itu 5% ya Bapak Ibu ya, sebisa mungkin jangan terlalu banyak juga. Terus untuk kering sentuhnya 30 menit dan intervalnya itu 2 jam pengecatan berikutnya. Kayak gitu. Kemudian kartu warna untuk Ready Pack Vinatech sudah bisa dilihat juga di screen ya atau di layar. Jadi Bapak Ibu seharusnya sudah paham dan sudah tersedia lah di toko atau masing-masing Bapak Ibu semua. Nah, kemudian berikut ini adalah kompetitor dari Vinatech. Ini adalah produk positioning juga sama seperti Meteorite Calibrate yang tadi saya jelaskan. Di sini untuk kompetitor dari Vinatech sendiri ada Nippon Kilak atau Hilak. Terus kemudian ada Avian Aries ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan untuk dari sisi ukuran kemasan kita ada 2 kemasan juga sama, dari komputer pun sama. Kita ada pel dan galon. Kemudian dari sisi harga juga sudah cukup ekonomis ya dari kita untuk harga per kilonya. Kemudian hasil akhirnya adalah matte ya. Semuanya juga matte untuk dari kompetitor dan daya sebarnya 8-10 meter persegi per kilo per lapisnya. Kemudian rekomendasi lapisannya cukup 2 lapis aja Bapak Ibu ya, dan tersedia di ready pack dan tinting. Jadi produk positioning ini tujuannya memang seperti yang saya bilang di awal, jika memang sebelumnya customer memakai kompetitor yang ada di layar ini bisa digantikan dengan produk kita, yaitu produk Vinatech kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi ada secara spesifikasi produk positioning, saya akan tampilkan sedikit terkait dengan teknis ya, yaitu di mana ada pengetesan atau testing aplikasi scrub resistant ya. Scrub resistant itu sebenarnya kalau bahasa umumnya adalah kemampuan dia chalking atau kemampuan dia mengapur pada cat tersebut itu sejauh mana gitu Bapak Ibu ya. Jadi tesnya ini dilakukan 500 cycle menggunakan sikat Bapak Ibu. Jadi cat dari kompetitor sama cat kita itu kita tarik ya kan, kita keringkan secara cure, lalu ketika dites kita sikat 500 kali, hasilnya seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi untuk secara rating ya Pacific Pen untuk Vinatech itu loss-nya itu dari yang sudah di scrub resisten tadi itu kita akan lihat nih nanti hasil akhirnya loss-nya itu berapa miligram per sentimeter persegi. Jadi bisa dilihat ya dari foto sendiri Bapak Ibu juga bisa melihat untuk Vinatech kita tampilnya lebih putih tentunya dan loss scrub-nya lebih sedikit. Jadi artinya di sini produk kita dengan Nippon Q-Look itu ada di rating 2, loss-nya memang lebih banyak ya, sedikit lebih banyak daripada Vinatech. Lalu terakhir ada Avian Aries, ini loss-nya paling banyak. Jadi artinya kemungkinan di sini pengapurannya lebih cepat seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harusnya Bapak Ibu dengan dengan adanya teknis pengetesan ini lebih confident lagi lah untuk menjual produk kita terutama di segmen Vinatech kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, terus dari tadi artinya sudah sangat baik ya diuji dengan scrub resisten 500 cycle itu masih bagus, sementara kompetitor sudah ada loss sekian persen lah tadi ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri untuk ratingnya ada low VOC, lalu juga warna tahan lama, lalu daya rekat itu menjadi selling point dari produk Vinatech itu sendiri. Oke, jelas ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Meteorite Calibrate dan Vinatech. Kemudian saya masuk ke problem solving. Ini adalah masalah teknis yang sering timbul pada cat dekoratif based on CCR ya. Jadi CCR yang Bapak Ibu create itu coba kita rangkum di beberapa ini. Yang pertama itu adalah hasil warnanya tidak sesuai kartu warna. Ada 2 warna di mesin yang sama.
Jadi satu warnanya melenceng lebih tua, satu lagi warnanya nggak konsisten kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kita nggak semerta-merta menyalahkan dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, tapi kita juga bantu analisa di laboratorium kayak gitu. Nah, biasanya tim QC akan melakukan evaluasi dari formulanya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya benar nggak sih itu formulanya nggak sesuai, benar nggak sih itu warnanya memang jauh kayak gitu. Jadi dari hasil analisa sendiri yang dikomplainkan melalui CCR dan tertulis batch number-nya, kita ambil return sampel-nya, kita lakukan apa namanya formulasiin dengan kode warna yang dikomplainkan gitu. Nah, hasilnya itu masih sesuai Bapak Ibu gitu. Nah, kemungkinan kalau misalkan masalahnya ini hasil warnanya masih sesuai, kita lakukan tinting juga masih sesuai, itu ya mesin tintingnya harus dikalibrasi karena mungkin akurasinya yang nggak kurang bagus kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin di sini teman di tim ataupun di teman-teman toko masih banyak yang memakai mesin tinting yang manual, yang tarik angin itu juga itu lumayan riskan ya. Jadi akurasinya juga perlu diperhatiin. Kalau perlu preventif, infoin ke technical tinting ya Pak Jessica dan tim dan kawan-kawan itu. Nah, balik lagi ke sini, mungkin itu penyebabnya bisa jadi dari nozzle block tolerance saat diproses. Mungkin ada penyumbatan saat tinting kayak gitu Bapak Ibu. Lalu salah input formula juga, ada beberapa toko yang memang masih pakai manual penginputannya, belum tercloud. Jadi juga lumayan riskan. Jadi hati-hati sih Bapak Ibu. Kalau memang ada request, mendingan informasikan ke tim technical tinting tadi ya supaya bisa di cloud. Jadi ketika ada update formula itu sudah pakai yang terbaru kayak gitu Bapak Ibu. Nah, penanggulangannya lakukan kalibrasi rutin ya Bapak Ibu untuk mesin tintingnya, bersihkan dan cek nozzle secara berkala ya. Verifikasi formula sebelum dispensing, pastikan pemilihan base dan coloran sudah sesuai. Ya, jadi misalkan base yang dipakai aktualnya adalah base pastel, ya nanti harusnya di formula juga munculnya base pastel. Sebaliknya, di formula munculnya base pastel, ya kita jangan pakai base asen kayak gitu. Oke. Berikutnya ini adalah masalah yang terjadi pada saat aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi pada saat aplikasi itu antara tembok lama sama tembok baru itu sering terjadi glossnya beda. Nah, ini salah satu case yang ada di project ya. Jadi aplikasi antara cat tembok yang lama sama yang baru itu glossnya kayak belang-belang gitu Bapak Ibu. Jadi setelah dicek memang di project itu melakukan sedikit perbaikan. Jadi dia nggak mau ngecat ulang dari awal. Jadi perbaikannya itu adalah touch up ya, sisip. Jadi touch up-nya itu diberikan kompon, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum di aplikasi itu plafon itu diperbaiki dengan kompon. Biasanya banyak ya jenis-jenis kompon seperti A+ atau dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, kebetulan komplainnya itu adalah yang dikasih kompon itu glossnya beda gitu. Nah, setelah dicek memang kita analisa nih ketika ada komplain seperti ini kita simulasiin juga di lab ya tim QC gitu. Nah, diaplikasikan di atas kompon memang penyerapannya itu akan beda ya Bapak Ibu ya. Jadi cat itu kalau kita lihat antara tembok sama kompon itu pasti penyerapannya akan beda. Yang di kompon ini penyerapannya akan lebih banyak kayak gitu karena memang di kompon ini desrap dari fillernya itu yang mempengaruhi penyerapan dari cat top coat-nya kayak gitu. Nah, kemudian untuk memperoleh warna yang sama itu pastiin aplikasinya sesuai juga Bapak Ibu. Jadi nggak bisa touch up itu sekali gitu langsung sama warnanya itu nggak. Biasanya kompon itu juga memantulkan warna. Misalkan komponnya terlalu putih, dia pasti akan reflektan atau berbayang. Jadi warnanya lebih putih juga nanti pada saat dicat akhir. Jadi pastiin ketika di touch up, terus misalkan di kompon, yaitu di aplikasi sampai komponnya itu tertutup kayak gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu ada gradasi warna yang mempengaruhi dari aplikasi itu sendiri Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu aplikasinya udah setahun, pasti situ ada gradasi warna adanya sinar ultraviolet dan segala macam ya. Itu juga nggak mungkin bisa sama 100% Bapak Ibu. Sebenarnya solusinya adalah harus di full block, kalau nggak di setiap siku atau sudut itu dilakukan paintingnya kayak itu, jangan nyambung di tengah-tengah kayak gitu. Penyebabnya sendiri dasar amukan beda ya seperti yang dijelaskan tadi. Lalu jumlah layer atau ketebalan, perbedaan gloss antara area lama dan baru,
Kemudian pengaruh warna dasar itu juga sangat berpengaruh ya. Terus minimal 2-3 layar hingga merata ya aplikasinya. Gunakan sealer ya kalau perlu atau undercoat supaya dia mereduce penggunaan daya serap dari komponnya itu tadi. Terus samakan kondisi permukaan amplas area sekitar ya. Kemudian terakhir lakukan aplikasi full panel untuk hindari belang. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi problem di mana problemnya itu warnanya pudar setelah 1 bulan. Terus yang kedua itu catnya juga mengelupas. Nah, kita juga lakukan visit juga ya. Selain kita analisa dari laboratorium, kita lakukan visit nih supaya tahu nih penyebab permasalahannya itu apa gitu. Kenapa kok warnanya bisa pudar setelah 1 bulan? Nah, ternyata setelah dicek pakai moisture itu tinggi banget ya Bapak Ibu ya hasil kelembapannya. Jadi bisa dikatakan warna pudar itu karena terkena alkali attack kayak gitu. Kemudian untuk cat yang mengapur kita juga analisa juga. Ternyata yang menjadi penyebab dari cat mengkeripik atau mengelupas ini karena substrat lamanya itu juga sudah mengapur kayak gitu. Jadi bukan karena cat kita yang bermasalah, tapi cat kita itu nggak menempel ketika substratnya juga nggak benar kayak gitu. Substratnya sendiri sudah mengapur, jadi daya adhesinya kurang terhadap cat kita kayak gitu. Nah, ini penyebab yang saya sebutkan tadi ya, kelembapannya tinggi, substrat lama mengapur atau tidak kuat, persiapan permukaannya yang kurang baik, lalu aplikasi itu juga tidak memakai sealer, itu berpotensi menyebabkan gagalnya aplikasi. Salah satunya alkali, terus tadi yang mengkeripik atau mengelupas kayak gitu. Nah, pastikan kelembapan tembok sesuai standar di RH di bawah 16. Bersihkan dan kerok area yang mengapur sampai solid. Gunakan alkali sealer sebelum top coat. Aplikasikan sistem coating sesuai. Hindari pengecatan saat kondisi substratnya itu lembab. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk materi dekoratif water base saya kira cukup ya. Saya akan lanjutkan ke materi dekoratif solvent base yaitu produk Epodur 800. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan di keep dulu, nanti ditanyakan di akhir ya. Saya akan lanjut jelaskan untuk produk Epodur 800 sendiri. Oke. Nah, ini untuk Epodur 800 ya Bapak Ibu ya. Jadi cat 2 komponen serbaguna berbahan dasar resin epoksi yang diformulasikan khusus sehingga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap bensin, oli, solar, dan bahan kimia ringan lainnya ya. Nah, Epodur 800 sendiri juga memiliki gloss yang sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang keunggulannya itu salah satunya adalah daya rekatnya sangat baik, glossnya tinggi, warna tahan lama. Selain itu, Epodur 800 memiliki keunggulan daya sebar dan tahan terhadap gesekan ya. Biasanya cocok dipakai di area-area yang memiliki industri berat seperti area beton, dinding, koridor, area pabrik, area laboratorium maupun permukaan kayu dan besi. Gitu. Nah, ini spesifikasi dari Epodur ya, Bapak Ibu juga sebenarnya harusnya udah tersedia di toko masing-masing dari Bapak Ibu. Ini ada epoksi 2 komponen untuk jenis resinnya. Lalu hasil akhirnya gloss. Kemudian tersedia juga di kemasan galon tin dan pel ya. Untuk daya sebarnya itu 8-10 meter persegi per kilo satu lapis. Mixing rasionya ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Mixing rasio ini penting. Jadi mixing rasionya itu adalah 2,5 banding 1 banding 0,5 untuk tinernya. Jadi jangan sampai salah karena mixing rasio ini sangat berpengaruh pada hasil akhir aplikasi Epodur nantinya gitu. Jadi kalau misalkan hardennya nggak sesuai, nanti bisa aja keringnya lama. Misalkan hardennya terlalu sedikit nih, nanti keringnya lama. Kalau misalkan cat komponen A-nya terlalu sedikit juga nih, nanti pot life-nya juga jadi bisa lebih cepat. Jadi memang harus sesuai aplikasi takarannya by weight kayak gitu. Nah, untuk tinernya sendiri kondisional Bapak Ibu ya menyesuaikan aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa atur untuk penggunaan tinernya. Nah, untuk umur campurannya sendiri masih 8 jam ya Bapak Ibu ya untuk pot life-nya. Kemudian kering sempurnanya itu 24 jam.
interval waktu pengecatannya itu 3 jam ya setelah aplikasi pertama kayak gitu. Nah, ini keunggulan produk dari Epodur ya, tahan terhadap bahan kimia ringan, tahan terhadap gesekan, daya sebar lebih luas, warna awet dan tahan lama, hasil akhir gloss, dan mudah diaplikasikan kayak gitu. Oke, nah ini performa Epodur ya, untuk tingkat glossnya, ketahanan terhadap gesekan, ketahanan terhadap bahan kimia, warna tahan lama, daya tutup, kemudahan aplikasi, cat keringnya juga sangat baik. Oke. Kemudian panel gantung Epodur 800 ini for your information aja Bapak Ibu ya. Ini berisikan 5 warna Epodur 800 terfavorit yang diaplikasikan pada panel GRC. Yang ini ada top 5-nya ya warna favorit berdasarkan selling dari sales Pacific ya gitu. Ada warna bright blue, canary yellow, dark green, white sama turn gray gitu. Oke, lalu list warna Epodur 800 ya, ada banyak warna di katalog, Bapak Ibu bisa screen sendiri warna-warnanya ya. Ini adalah warna dari kartu warna existing ya Bapak Ibu untuk Epodur ini. Nah, untuk tahapan aplikasi Epodur 0800 ya, pastikan permukaan yang dicat dalam kondisi benar-benar kering, bersih dan bebas dari debu, minyak, oli serta kotoran ataupun cacat lainnya kayak gitu ya. Pengecatan ulang dibersihkan lapisan cat hingga benar-benar bersih baru diaplikasikan kayak gitu. Kemudian campurkan base dan hardener dengan perbandingan 2,5:1 ya. Seperti yang saya infokan tadi, penggunaan thinner ini bersifat kondisional ya. Jadi disesuaikan dengan takaran aplikasi yang ada, misalkan kuas ataupun roll itu disesuaikan aja dengan aplikasinya kayak gitu. Kemudian aplikasikan Epodur 800 sebanyak minimal 2 lapis dengan menggunakan kuas, roll ataupun spray ya. Jadi rekomendasinya ada 3 tadi ya untuk dapat diaplikasikan pakai roll, kuas maupun spray. Direkomendasikan untuk menggunakan Epodur Metal Primer sebagai cat dasar untuk aplikasi pada permukaan beton atau besi. Jadi memang semakin bagus ketebalannya untuk Epodur, maka dia tingkat korosinya juga pasti akan semakin rendah nantinya kayak gitu. Karena dia terproteksi 2 sistem coating jatuhnya kayak gitu. Nah, untuk Epodur sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, cocok diaplikasikan pada area pabrik, lalu permukaan kayu ya, tangki air, permukaan besi ya, permukaan besi pagar ya, tapi ini pagarnya adalah pagar yang tertutup di atap kanopi ya, jangan yang di luar ya kalau bisa, karena memang sifat dari Epodur ini masih belum tahan terhadap ultraviolet atau UV. Untuk area lantai laboratorium ini juga sangat bagus. Kemudian untuk lantai dan dinding beton ini juga sangat direkomendasikan kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa screen di sinilah untuk penggunaan aplikasinya. Nah, kemudian target market Epodur ini retail, tukang, pemilik rumah, toko rasional, MT, kemudian industri seperti manufaktur, pabrik, maupun farmasi, F&B, dan bengkel juga bisa ya Bapak Ibu, bisa perjualbelikan di sini untuk produk kita Epodur ini. Lalu bisnis to bisnis, kontraktor, distributor, maupun developer proyek dan pemerintahan juga bisa ya. Kemudian aplikator, arsitek, workshop, konditor, aplikator profesional ini juga bisa sebagai sasaran untuk memasarkan produk Epodur itu sendiri. Oke. Nah, untuk kompetitor utama dari Epodur sendiri itu ada Nippon Paint Epoxy Guard, ada Propan Multipox, kemudian ada Dana Paint Lipox, kemudian ada Propan Multipox juga ya, sama ya. Nah, untuk ukurannya sendiri 1 kilo set 3 komponen ya, komponen A, hardener sama dengan thinner. Lalu ada 20 kilo juga ya. Lalu untuk harga juga sangat kompetitif dibandingkan dengan kompetitor lain. Kemudian daya sebar 8 sampai 10 meter persegi per kilonya untuk 1 lapis. Lalu waktu keringnya 2 jam ya, dan waktu kering kerasnya itu 8 jam, 15 warna ready mix, dan umur campuran antara komponen A dan hardenernya itu 8 jam. Jadi lebih dari 8 jam dia akan keras. Makanya setiap aplikasi Epodur ketika sudah dicampurkan itu harus dihabiskan, jangan disisakan. Nanti cat itu akan mengeras jadinya kayak gitu Bapak Ibu.
Oke, ini ada FAQ Epodur 0800 ya. Yang pertama, apakah Epodur 800 tahan terhadap bahan kimia? Jawabannya adalah ya. Epodur 800 tahan terhadap bahan kimia ringan seperti bensin, oli solar, NaOH 0,1, ya kan? NaOH 0,1 juga, H2SO4, air pH rendah, pH 2 sampai 3 juga ya. Lalu yang kedua adalah berapa lama ketahanan Epodur 800? Oke. Epodur 800 memiliki perlindungan hingga 3 sampai 5 tahun tergantung cara aplikasinya juga tentunya. Lalu juga tergantung dari tingkat lalu lintas traffic pada permukaan yang telah dilapisi. Nah, itu salah satu assurance atau garansi dari Epodur 800. Apakah Epodur 800 dapat diaplikasikan pada eksterior? Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Epodur 800 tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan di eksterior karena cat epoksi cenderung tidak tahan terhadap UV atau sinar matahari kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, apakah Epodur 800 dapat diaplikasikan pada permukaan keramik? Epodur 800 dapat diaplikasikan langsung pada permukaan keramik dengan catatan permukaan keramik tidak rusak ataupun belum berlumut ya. Untuk hasil maksimal dapat menggunakan Epodur metal grade, metal primer. Jadi biasanya kalau yang case yang udah berjalan itu ketika diaplikasikan di keramik, keramiknya misalkan warnanya putih nih, terus kita aplikasiin ternyata cat Epodur warna yellow nih, catnya nggak nutup nih, jadinya nih warna putihnya masih kelihatan. Memang sih kalau untuk warna putih, base-nya warna putih, dasarnya putih, terus diaplikasikan warna seperti warna Epodur yellow atau segala macam, itu memang butuh beberapa lapis Bapak Ibu untuk menutupnya ya. Jadi memang disarankan ketika base-nya keramiknya adalah putih, itu memakai primer ataupun bisa didasarin dulu dengan grey, metal primer grey ataupun pakai primer dari Epodur itu sendiri kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu lebih bagus nanti, jadi lebih nutup juga, lebih solid nanti warna akhirnya ya gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, apakah dengan melapisi Epodur 800 warna clear sebagai clear coat dapat menambah perlindungan? Ya, penggunaan Epodur 800 clear sebagai clear coat dapat meningkatkan ketahanan gesekan, memberikan lapisan ekstra serta membantu mempertahankan tampilan warna lapisan dasar gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini seputar answer and question tentang Epodur 800 ya. Jadi Bapak Ibu bisa capture juga di sini bahwa apa yang sudah ditanyakan dari beberapa survei dan sumber itu sudah dijawab dari slide ini kayak gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan cukup sekian ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada kurang jelas dari yang saya sampaikan, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa ini? Irma dari PC Karawang, Pak. Dari PC mana? Karawang, Subang. Oh ya, silakan Bu. Ya. Brilliant color bright kan itu buat interior ya, Pak. Kalau misalkan dia dipakai buat luar, tapi dia ada kanopinya, itu dia bakal ada problem nggak, Pak? Untuk apa Epodur ya? Enggak, Pak. Brilliant color bright. Cat yang Jadi buat color bright dipakai di eksterior tapi itu kan dia, maksudnya Bu. ya, tapi si eksteriornya ini dia ada kanopinya gitu, Pak. Jadi terhalang kanopi, dia nanti bakal, kan nggak kena air hujan sama cahaya panas kan, dia nanti bakal ada problem nggak gitu, kayak misalnya kelupas atau kayak gimana gitu. Ya Apa sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya saya juga ada case kayak gitu meteoroid biasa ataupun meteoroid color bright itu diaplikasikan pada area eksterior. Nah, itu sebenarnya tidak direkomendasikan sih Bu untuk area eksterior karena memang resinya sendiri didesain untuk penggunaan tahan terhadap tidak tahan terhadap UV atau weathering juga kayak gitu. Tetapi kalau case-nya itu memang benar-benar di dalam ruangan di bawah kanopi dan tidak terkontak langsung dengan sinar matahari, itu seharusnya sih aman. Tetapi garantinya atau assurance-nya tidak sebagus produk weather seal atau weather break kayak gitu. Karena memang
takutnya di situ meskipun sudah ada di kanopi masih ada kena seperti weatheringnya, jadi masih terkena hujan ataupun terkena matahari sedikit kayak gitu. Takutnya di area-area yang masih terpapar tadi itu akan jadi masalah sih. Tapi kalau memang itu full block dan sudah terlapisi kanopi, semuanya sih harusnya sih aman sih Bu. Gitu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Pak, saya izin Pak, bertanya saya juga, Pak. izin Iya, Pak. Silakan, Pak. saya Agung dari Sugema, Pak. Oke. Izin bertanya, untuk Epodur 800 itu satu kali lapis itu berapa mikron ya? Untuk Epodur itu sendiri sudah ada di TDS sih Pak. Untuk dia nggak bisa sampai 1000 mikron. Biasanya sih kalau untuk Epodur sih satu kali lapis. Untuk keringnya atau basahnya ya Pak? Keringnya, Untuk keringnya bisa sampai 50 mikron bisa Pak. satu kali lapis. Kemarin kan ada Iya, customer ya, dia dari pihak MBG lah, mau pakai Epodur. iya. Tapi butuhnya yang 1000 mikron katanya. Ya. Itu gimana ya, Pak? Nah, kalau untuk 1000 mikron sebaiknya jangan pakai Epodur Pak. Pakainya self leveling karena memang itu didesain untuk ketebalan 1000 mikron gitu. Oh, Nah, gitu, kalau Pak. untuk Epodur masih di bawahnya self leveling untuk rekomendasi ketebalannya. Sebenarnya Kalau kalau MBG sendiri ya sebenarnya kalau misalkan nggak dilalui apa sih untuk operasional kitchen aja seharusnya bisa sih Pak. Nggak harus pakai self leveling. Cuman balik lagi sih itu untuk dapur atau area MBG-nya itu dibutuhkan yang requirement Bapak itu ketebalan 1000 mikron untuk yang memang industrinya berat, ada apa? Ada aktivitas berat di situ atau kayak gimana? Seharusnya kalau memang ada aktivitas berat kayak ada mungkin traktor ataupun apa lewat kayak itu memang bagusnya self leveling. Tapi kalau untuk hanya operasional seharusnya bisa sih nggak harus pakai ketebalan yang 1000 mikron sih Pak. kalau Epodur itu dia maksimal berapa mikron, Pak? Sebenarnya kalau tergantung dari lapisan Bapak. Kalau misalkan Bapak sampai apa 2 lapis sampai 3 lapis itu bisa sampai 150 mikron bisa Pak. Oke, Pak. Ya, Pak, Tuh. makasih, Pak. Ya, Pak, saya juga izin bertanya, Pak. iya Pak. Ini Pak, tadi kan untuk Epodur 800 itu untuk tangki air aman ya? Untuk apa? Untuk tangki air. Nah, semisalkan untuk tangki air itu pengecatannya dari luar atau dari dalam, Pak? Kalau misalkan Itu untuk dari dalam itu aman kah tidak untuk makan? nah Misalkan itu apa tadi namanya untuk dipakai konsumsi? ya betul. Sebenarnya kalau untuk tangki air yang area dalam sebenarnya kita nggak rekomendasiin sih Pak, apalagi untuk food grade ya. Karena kita tidak ada sertifikasi food grade untuk cat Epodur kita. Jadi sebenarnya penggunaan tangki-tangki itu adalah tangki luar yang memang tertutup kayak tangki industri gitu loh Pak, kayak tangki pabrik Bapak tahu kan kalau misalkan di bagian di pabrik itu ada tangki yang di luarnya itu bisa di coating pakai Epodur. Nah, cuman saya belum pernah menemuin kalau misalkan tangkinya itu dipakai untuk makanan di dalamnya, di coatingnya. Itu sebenarnya kurang direkomendasikan karena memang itu makanan kan lebih ke food grade ya atau air ya, apalagi air untuk dikonsumsi. Sebenarnya sih tidak direkomendasikan sih Pak untuk yang food grade kayak gitu. Mungkin nanti kita akan develop yang khusus food grade-nya, tapi kalau untuk saat ini sih belum ke arah situ sih Pak untuk tangki yang memang untuk penyimpanan food grade kayak gitu. Karena pasti nanti di industri pun akan ditanyain untuk sertifikasinya ini sudah layak food grade atau belum ini kayak gitu. Oke, Pak, makasih. Ya, Pak mau tanya, ya Bu. Pak untuk Epodur 800 itu
Apa bisa diaplikasikan di keramik yang permukaannya licin? Ya, balik lagi ya. Sebenarnya kalau untuk Epodur 800 itu bisa diaplikasikan di keramik, bisa Bapak Ibu ya. Yang penting keramiknya itu tadi kalau bisa dikasarin dulu Bapak Ibu. Jadi supaya dia ada daya rekat. Kalau misalkan dia terlalu licin dan menyimpan air di situ, takutnya nanti dia akan ada pengembunan. Jadi dia embun itu akan naik, jadi akan crack jadinya kayak gitu. Kalau saran saya sih untuk keramiknya paling enggak dikasarin dulu sih Bu. Jadi supaya dia ada daya rekat ataupun si epodurnya itu absorb di situ. Kalau misalkan dia terlalu licin, takutnya dia nggak absorb. Karena case yang sudah ada saya pernah nanganin case juga di Hotel Pullman ya di area-area Bogor sana. Jadi memang epodurnya langsung sih itu di aplikasi yang di atas keramik. Jadi keramiknya sendiri juga di bawah AC waktu itu juga ada pengembunan. Jadi dia agak kayak ngangkat gitu. Nah, ketika kita rekomendasikan kita nggak udah kita tidak pakai AC terus kita agak kasarin sedikit itu hasilnya aman. Jadi memang rekomendasinya adalah sebaiknya dikasarin sedikit untuk keramiknya supaya dia absorb dan punya daya rekat dari si epodurnya itu tadi Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Pak, Ya, saya ada Pak, lagi? Pak mau tanya Pak. Iya. Untuk epodur itu ketika kita sarankan penggunaannya di lantai, itu kan biasanya di beberapa mall ada di lantai di dekat-dekat Basement. area, betul, basement sama Ya. area-area masuk untuk turun customer seperti itu ya Pak. Itu pernah Iya, nggak betul. epodur itu dites scratch berapa kali, berapa ratus scratch Pak dia tahan? Karena kan biasanya kegesek ban, kegesek motor, mobil ketika direm seperti itu. Kalau epodur solvent base kita tesnya udah nggak pakai scrub lagi Pak. Itu udah Pakai apa? pasti bagus. Kita tesnya itu justru tensile strength. Jadi terhadap beban. Kalau disikat itu pasti bakalan bagus. Pasti awet lama ya Pak ketika kena gesekan-gesekan ban itu ya. Pak Angga tidak ada suaranya. Suaranya nggak muncul Pak. Masih ke-mute itu Pak. Pak, ke-mute Pak, suaranya Pak, nggak muncul. Sudah? Ya, jadi kita itu sudah nggak tes tentang scrub resistant lagi kalau epodur, karena itu udah pasti bagus. Jadi kita tesnya ada blocking test sama tensile strength test. Jadi terhadap gesekan dan beban kayak gitu. Mungkin nanti saya akan tampilkan di presentasi berikutnya ya dari lab R&D kita di mana tesnya. Jadi mungkin bisa dibandingkan juga dengan kompetitor nanti. Jadi di beban berapa sih kita bisa tahan dan hasilnya kayak gimana kayak itu. Kita tesnya nggak scrub lagi, nggak scrub resisten lagi, tapi lebih ke blocking test terhadap beban dan gesekan sama tensile strength, Pak. Dan itu hasilnya sih sudah oke. Saya kurang tahu dan lupa ya waktu itu berapa rekomendasi beban yang kita lakukan pada saat harusnya dengan dikalkulasiin dengan beban seperti mobil ataupun kontainer itu ataupun truk yang sesuai dengan rekomendasi beban itu harusnya aman sih Pak. Makanya kita rekomendasinya untuk basement, area parkir, basement kayak gitu. Oke Pak, thank you Pak. Oke, ada lagi? Dari Diat Pak, Cirebon Pak. Iya Pak. Pak, mohon maaf sebelumnya tadi Bapak sampaikan untuk pemakaian thinner di epodur itu Bapak sampaikan tadi kondisional ya. Kondisional betul. Apakah kondisional itu 0,3, 0,5 atau 1 perbandingannya itu atau seperti apa Pak? Kondisional itu sebenarnya tergantung dari aplikasinya sih Pak.
biasanya kalau untuk roll itu 0,5 memang. Ya, kalau Iya. 0,5 itu udah biasanya untuk tahapan aplikasi roll itu udah sesuai. Tapi kalau misalkan spray itu bisa sampai 1, Pak. Jadi thinner yang satu paket atau satu set itu bisa dihabisin masuk semua gitu. Jadi memang dia kalau spray kan butuhnya agak lebih encer ataupun kuas untuk sisip tuh. Nah, biasanya agak encer juga tuh. Jadi bisa lebih dari 0,5. Tapi biasanya yang udah kita pernah tes untuk standar pengenceran aplikasi roll itu 0,5 sih, Pak. Itu udah oke lah untuk aplikasi kayak gitu. Jadi kalau di setnya itu biasanya setengahnya dimasukin thinnernya kayak gitu. Baik, Pak. Berarti memang untuk pengaplikasiannya kondisional seperti itu ya, Pak ya. Tergantung Iya, pemakaian bahan apa yang digunakan, menggunakan roll, spray atau media lainnya seperti itu, Pak. Ya, betul. Di kondisional, jadi kondisional Pak titiknya. Noted, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup ya Pikachu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan ataupun cara penyampaian yang tidak berkenan ya. Jadi semoga dengan adanya Pikachu ini menambah kapasitas Bapak Ibu untuk berjualan dan membantu meningkatkan profit bagi perusahaan tentunya di Pacific Pen. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan post test ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Pikachu berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.